kita membahas materi ini lebih dalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian bunyi bahasa. Bunyi bahasa merupakan unsur bahasa yang paling kecil. Istilah bunyi bahasa atau font merupakan terjemahan dari bahasa Inggris font yang berarti bunyi. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia seperti pita suara, lidah, dan bibir. Selanjutnya, bunyi bahasa hanya dapat terjadi jika memenuhi 3 syarat. Jika salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi sebuah bunyi bahasa. Ketiga syarat tersebut adalah adanya sumber tenaga, adanya alat ucap yang menimbulkan getaran, dan adanya hambatan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah adanya sumber tenaga. Sumber tenaga yang dimaksud di sini adalah dari pernafasan manusia, yaitu adanya udara yang keluar dari paru-paru. Yang kedua adalah adanya alat ucap yang menimbulkan getaran. Alat ucap yang dimaksud adalah alat ucap manusia atau artikulasi. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya di pertemuan yang lalu, kita ketahui bahwa artikulasi ini dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu artikulator dan titik artikulasi. Saya tidak akan menjelaskan lagi lebih detail mengenai artikulasi ini karena kita sudah pernah membahasnya pada pertemuan minggu lalu. Langsung saja saya lanjut, syarat terjadinya bunyi bahasa yang ketiga adalah adanya hambatan. Dalam hal ini ada dua macam hambatan, yaitu hambatan oleh pita suara dan hambatan oleh artikulator pada titik artikulasi. Bagaimana itu hambatan pada pita suara? Jadi, saat arus udara keluar dari paru-paru, pita suara yang awalnya menutup akhirnya terbuka. Gerakan membuka dan menutup pita suara itu menyebabkan arus udara dan udara di sekitar pita suara itu berubah tekanannya dan bergetar. Jika Anda coba memegang leher Anda, pasti Anda akan merasakan getaran. Itulah getaran yang dihasilkan oleh pita suara. Lalu selanjutnya, hambatan yang kedua adalah hambatan pada artikulator dan titik artikulasi. Setelah melalui pita suara, udara tidak akan langsung menimbulkan bunyi bahasa. Diperlukan alat-alat ucap manusia atau artikulasi untuk akhirnya terbentuk bunyi bahasa. Proses terjadinya bunyi bahasa adalah yang pertama mengalirnya udara dari paru-paru keluar paru-paru. Yang kedua, aliran udara dari paru-paru dihambat oleh pita suara sehingga terjadi getaran yang disebut proses fonasi. Yang ketiga, setelah dihambat pita suara, udara dihambat oleh artikulator dan titik artikulasi yang disebut proses artikulasi. Yang keempat, proses selanjutnya adalah udara keluar dari rongga mulut yang disebut proses oral atau keluar dari rongga hidung yang disebut proses nasal. Menurut Marsono, bunyi bahasa dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan ada tidaknya hambatan pada artikulasi, bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu vokal, konsonan, dan semivokal. Pengertian dari vokal yaitu bunyi bahasa yang tidak mengalami hambatan pada saat pembentukannya. Pengertian dari konsonan yaitu bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Sedangkan pengertian semivokal yaitu bunyi yang sebenarnya tergolong konsonan, tetapi pada saat diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. B. Berdasarkan rongga yang dilalui oleh arus udara, bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu oral dan nasal. Bunyi oral yaitu bunyi yang arus udara keluar melalui rongga mulut, sedangkan bunyi nasal yaitu bila arus udara keluar melalui rongga hidung. C. Berdasarkan ada tidaknya ketegangan sewaktu menghasilkan bunyi bahasa. Bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu keras dan lunak. Sebuah bunyi keras atau vortis jika terjadi karena pernafasan yang kuat dan otot tegang. Contohnya bunyi T, K, dan S adalah vortis. Sedangkan bunyi yang disebut lunak atau lenis jika terjadi karena pernafasan yang lembut dan otot kendur. Bunyi seperti ini contohnya D, G, dan Z adalah lenis. D. Berdasarkan lama tidaknya bunyi bahasa dihasilkan, bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu panjang dan pendek. E. Berdasarkan rangkap tidaknya bunyi dihasilkan, bunyi bahasa dapat diklasifikasi menjadi 2, yaitu rangkap dan tunggal. Selanjutnya, F. Berdasarkan nyaring tidaknya bunyi dihasilkan. Bunyi bahasa ini dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu nyaring dan tidak nyaring. Selanjutnya G. Berdasarkan arah arus udara sewaktu menghasilkan bunyi bahasa.
Bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu agresif dan ingresif. Bunyi agresif dan ingresif artinya dibedakan berdasarkan arus udara, di mana bunyi agresif ini dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru, sedangkan bunyi ingresif dibentuk dengan cara mengisap udara ke dalam paru-paru. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai konsonan. Konsonan ini adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Jumlahnya ada 21 huruf, yaitu huruf-huruf selain huruf vokal A, I, U, E, O. Konsonan ini dapat diklasifikasikan berdasarkan cara artikulasinya, titik artikulasinya, bergetar atau tidaknya pita suara, dan saluran rongga yang dilalui udara. Jenis-jenis konsonan berdasarkan cara artikulasi. Menurut cara pengucapannya dapat kita bedakan konsonan sebagai berikut. Yang pertama, bunyi letupan, plosive stops, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menghambat arus udara sama sekali di tempat artikulasi tertentu secara tiba-tiba. Sesudahnya alat-alat bicara di tempat artikulasi tersebut dilepaskan kembali. Bagian pertama disebut hambatan atau implosi, implosion. Bagian kedua disebut letupan atau eksplosi, explosion. Yang kedua, semua bunyi yang bukan letupan lazimnya disebut kontinuan atau kontinuante. Bunyi kontinuan meliputi beberapa jenis, yaitu yang pertama, bunyi sengau atau nasal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut tetapi membuka jalan agar dapat keluar melalui rongga hidung. Penutupan arus udara keluar melalui rongga mulut dapat terjadi antara kedua belah bibir, hasilnya bunyi M. Antara ujung lidah dan ceruk, hasilnya N. Antara tengah lidah dan langit-langit keras, hasilnya NC. Antara pangkal lidah dan langit-langit lunak, hasilnya N. Yang kedua yaitu bunyi sampingan atau laterals, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menghalangi arus udara sehingga keluar melalui sebelah atau biasanya kedua sisi lidah. Tempat artikulasi adalah antara ujung lidah dan lengkung kaki gigi, hasilnya bunyi L. Yang ketiga, bunyi paduan atau afrikat, dihasilkan dengan menghambat arus udara di salah satu tempat artikulasi di mana juga bunyi letupan diartikulasikan, lalu dilepaskan secara afrikatif. Artinya eksplosinya terjadi sedemikian rupa sehingga pada tempat artikulasi suatu saluran sempit dipertahankan. Hasilnya bunyi geseran sebagai bagian kedua dari bunyi afrikat itu. Yang keempat, bunyi geseran atau frikatif. Adalah bunyi yang dihasilkan oleh alur yang amat sempit sehingga sebagian besar arus udara terhambat. Penghambatan dapat terjadi di antara pangkal lidah dan anak tekak. Hasilnya bunyi R. Antara daun lidah dan langit-langit keras, hasilnya bunyi S dan Z. Antara gigi atas dan gigi bawah, hasilnya bunyi F dan V. Antara ujung lidah dan gigi atas, hasilnya bunyi J dan E. Jenis-jenis konsonan berdasarkan cara artikulasi. Yang ketiga yaitu bunyi geletar atau trilis, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan mengartikulasikan ujung lidah pada lengkung kaki gigi, serta melepaskan dan segera lagi mengartikulasikannya dan seterusnya. Jadi bunyi geletar adalah suatu urutan dari letupan apiko-alveolar yang cepat sekali sehingga ujung lidah menggeletar melawan lengkung kaki gigi dengan waktu yang sama dalam artikulasi konsonan lain. Misal bunyi R dalam ucapan orang Indonesia kecuali yang dipakai oleh orang yang berasal dari beberapa. Yang keempat yaitu bunyi kembar atau geminal atau geminates, yaitu konsonan yang terjadi dengan memperpanjangkan bunyi itu sesuai kontinuan atau memperpanjang waktu implosi dan eksplosi dalam hal bunyi letupan. Tidak ada perbedaan antara bunyi kembar itu adalah satu fonem saja atau terjadi karena adanya kebetulan ada gabungan dari dua bunyi yang sama. Seperti contoh berikut, penknife menjadi penknife atau ambillah menjadi ambillah. Sekejapun menjadi sekedapun. Perhatikan bahwa setiap bunyi kembar secara fonetis tanpa dengan satu lambang saja atau suatu garis kecil disebut makron di atas lambang tersebut. B. Jenis-jenis konsonan berdasarkan tempat artikulasi. 1. Konsonan bilabial dihasilkan oleh bibir bawah dan bibir atas, misalnya P, B, M. 2. Konsonan labiodental dihasilkan oleh bibir bawah dan gigi atas, misalnya V dan F. 3. Konsonan apikodental dihasilkan oleh ujung lidah dan gigi atas.
4. Konsonan apikoalveolar dihasilkan oleh ujung lidah dan gusi, misalnya T, D. 5. Konsonan apikopalatal dihasilkan oleh ujung lidah dan langit-langit keras, misalnya D. 6. Konsonan laminopalatal dihasilkan oleh daun lidah dan langit-langit keras, misalnya A. 7. Konsonan mediopalatal dihasilkan oleh tengah lidah dan langit-langit keras, misalnya T, D, C, J. 8. Konsonan dorsovelar dihasilkan oleh pangkal lidah dan langit-langit lunak, misalnya K, G, X. 9. Konsonan uvular dihasilkan oleh pangkal lidah dan anak tekak, misalnya R, Q. 10. Konsonan faringal dihasilkan oleh akar lidah dan dinding belakang rongga kerongkongan, misalnya H, J, L, X. 11. Konsonan hamzah dihasilkan oleh pangkal tenggorokan. Jenis-jenis konsonan berdasarkan getaran pita suara ada 2, yaitu konsonan bersuara dan konsonan tak bersuara. 1. Konsonan bersuara, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan mendapat hambatan pada pita suara, sehingga pita suara ikut bergetar, dan pada artikulator, misalnya B, D, G, M, N, V, Z, L, R. Yang kedua, konsonan tak bersuara, yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan dengan mendapat hambatan pada artikulator, misalnya P, L, T, K, F, S. Selanjutnya adalah jenis-jenis konsonan berdasarkan saluran udara. Jenis-jenisnya terbagi menjadi 2, yaitu konsonan nasal dan konsonan oral. Konsonan nasal adalah konsonan yang dihasilkan dengan udara melalui hidung, misalnya ada M dan N. Yang kedua adalah konsonan oral. Konsonan oral ini merupakan konsonan yang dihasilkan dengan udara melalui mulut. Contohnya adalah konsonan selain konsonan nasal.